Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang metode pengembangan kreativitas. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang latar belakang perkembangan kreativitas. Yang pertama adalah hakikat belajar anak. Hakikat belajar anak itu biasanya salah satunya itu melalui kegiatan yang menyenangkan, yaitu bermain. Terus yang kedua, karakter anak usia dini yang unik. Jadi anak usia dini ini mempunyai karakter yang unik. Salah satunya mereka itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan imajinasi yang tinggi juga. Terus yang ketiga, kreativitas terdapat pada diri manusia sejak dini. Oleh karena itu harus distimulus, dirangsang agar kreativitas tersebut berkembang secara optimal. Terus yang keempat, prinsip pendidikan anak usia dini, di mana salah satunya prinsip pendidikan usia dini itu adalah menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Tentunya kalau anaknya ingin perkembangan kreatifnya meningkat atau berkembang, harus melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif juga. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah dasar pengembangan kreativitas. Yang pertama yang menjadi dasar pengembangan kreativitas itu adalah hakikat pendidikan, di mana pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan individu, dan tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Terus yang kedua adalah kebutuhan akan kreativitas. Nah, di sini kemajuan teknologi itu yang semakin kesini semakin meningkat, maka di satu pihak kita menuntut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut secara kreatif. Nah, terus yang ketiga adalah kendala dalam pengembangan kreativitas. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengembangan kreativitas itu adalah sifat yang dibawa oleh anak sendiri. Apakah anak itu membawa kreativitas itu emang bawaan dari anak, atau anak itu tidak sama sekali tidak mempunyai bawaan untuk berkreativitas. Terus yang selanjutnya yang menjadi dasar dari perkembangan kreativitas adalah hubungan antara kreativitas dengan intelijensi. Nah, di sini sama dengan yang selanjutnya, yaitu peran intelijensi dan kreativitas terhadap prestasi sekolah. Jadi di sini apakah yang selalu menjadi pertanyaan, apakah intelijensi memang menjadi, apakah mempunyai pengaruh atau setidaknya memberi sumbangan atas perkembangan kreativitas anak tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu sikap kreatif sebagai aptitude trait dari kreativitas. Jadi di sini juga apakah sikap non aptitude trait ini berpengaruh atau memberi sumbangan terhadap kreativitas dari anak. Yang terakhir adalah sikap guru dan orang tua mengenai kreativitas. Karena kreativitas itu dan yang terakhir adalah sikap guru dan orang tua dalam mengenai kreativitas ini. Jadi di sini yang mempengaruhi tumbuhnya kreativitas itu adalah dari faktor lingkungan. Jadi ada lingkungan dari keluarga atau dari lingkungan sekolah. Jadi orang tua dan guru mempunyai peranan yang penting dalam kreativitas anak. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang pengertian kreativitas, keberbakatan, dan intelijensi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian kreativitas. Kreativitas di sini ada beberapa pendapat, tapi saya ambil kesimpulannya. Jadi kreativitas adalah kemampuan seseorang membuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang sebenarnya
sesuatu itu sudah ada dan bisa menjadi sebuah produk. Jadi kreativitas itu kemampuan seseorang dalam menuangkan ide yang sebenarnya itu sudah ada tapi belum belum muncul, maka mengolahnya menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah tentang pengertian keberbakatan. Keberbakatan menurut Trilling Conception dan Renzulli dan kawan-kawan, keberbakatan merupakan keterpautan antara kemampuan di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan pengikatan ciri terhadap tugas dan motivasi internal. Dan yang terakhir adalah pengertian intelijensi. Nah, intelijensi ini berasal dari bahasa Latin intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut Kak Bunler, intelijensi adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman dan pengertian. Yang selanjutnya adalah model-model pengembangan dari kreativitas anak. Yang pertama adalah model pengembangan eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengamati menurut Anik Pamila. Nah, terus sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplorasi dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dan situasi yang baru. Nah, di sini kalau di anak PAUD bisa diterapkan, misalkan anak bisa untuk pergi ke hutan, ke sungai atau ke kolam renang. Nah, untuk contoh yang dekat bisa anak dibawa ke luar sekolah, sekitar lingkungan sekolahnya. Di sana anak bisa mengeksplor, melihat, jadi memahami maupun apa yang pernah dia lihat atau yang baru dia lihat, maka si anak mengeksplorasi di sana di lingkungan sekolahnya. Nah, salah satu tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk anak menggunakan kemampuan anak ini dalam mengenal suatu objek. Jadi anak dilatih untuk mengamati, terus mengamati, melihat benda dengan seksama. Jadi memperhatikan setiap bagiannya yang unik serta mengenal cara hidup dan cara kerja objek tersebut. Seperti kalau misalkan kita anak dibawa ke luar sekolah, kita anak supaya melihat ini ada pohon mangga misalkan. Nah, di sana anak bisa melihat, oh ternyata pohon mangga itu ada daunnya, ada rantingnya, dan ada buahnya. Nah, terus ada beberapa manfaat dari kegiatan model pembelajaran melalui eksplorasi. Yang pertama adalah wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. Nah, ini tentunya dari seperti contoh tadi, ketika anak melihat pohon mangga tadi, kan anak misalkan cuma taunya misalkan buah mangga. Nah, ketika anak diajak untuk mengeksplor pohon mangga, jadi di sana anak mempunyai informasi yang lebih luas dan lebih nyata tentang pohon mangga tersebut. Terus yang kedua, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu yang telah ataupun baru diketahuinya. Tadi sudah sekilas saya bahas bahwa dengan eksplorasi anak keingintahuannya itu lebih besar, karena misalkan ketika melihat daun pohon mangga, nah kenapa berbeda dengan pohon jambu? Jadi di sana anak jadi mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap objek tersebut. Terus yang ketiga adalah memperjelas konsep dan keterampilan yang lebih dimilikinya. Yang keempat, memperoleh pemahaman peran penting kehidupan manusia dengan berbagai situasi dan kondisi nyata. Nah, di sini jadi mereka akan lebih memahami peran penting manusia terhadap misalkan pohon mangga itu, apakah kita harus merawatnya, memeliharanya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat dari kreativitas melalui eksplorasi ini adalah
memperoleh pengetahuan bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar serta bagaimana memanfaatkannya. Nah, jadi dengan eksplorasi mereka akan mengetahui bahwa oh ini dari pohon mangga ini setelah sekilas kita jelaskan bahwa dari mangganya tentu saja kita dapat memakannya, daunnya apabila yang kering bisa kita olah lagi dan menjadi pupuk dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah metode pengembangan kreativitas dengan menggunakan model inquiry. Inquiry adalah suatu metode sains sebagai suatu proses di mana anak-anak belajar keterampilan seperti mengamati, menyimpulkan, dan bereksplorasi. Nah, di sini inquiry ini anak didorong untuk mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, dan nanti membuat kesimpulan. Contohnya kalau di anak usia dini bisa kita terapkan seperti finger painting. Nah, misalkan yang pertama anak menyelupkan jari mereka ke cat, lalu mereka menempelkannya di kertas dengan sembarang. Nah, kan anak-anak senang dengan warna-warni. Nah, di sana anak akan mengamati, oh ternyata perpaduan warna ini ternyata indah. Misalkan antara warna kuning dengan merah menjadi warna apa. Nah, di sana anak mengamati. Nah, nanti anak akan membuat dugaan, oh seperti ini. Nah, nanti terakhir anak akan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran proyek. Model pembelajaran proyek ini adalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan anak secara berkelompok dengan satu topik yang sama. Nah, jadi model proyek yang efektif itu hanya berfokus pada kreativitas berpikir dan pemecahan masalah. Jadi siswa lebih aktif. Jadi guru hanya menjadi fasilitator saja. Misalkan metode proyek ini dengan mengajak anak-anak dibawa ke kantor pos. Jadi si anak bisa di sana bisa melihat, mengamati, terus guru mendorong anak untuk lebih bertanya kepada petugas posnya. Itu misalkan ini apa, terus suratnya buat apa. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran bermain dan bercerita. Nah, tadi sudah disebutkan tadi bahwa bermain itu adalah merupakan kebutuhan anak, di mana anak itu belajar yang menyenangkan itu ya memang bermain gitu. Terus bercerita adalah cara bertutur kata menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan secara lisan. Nah, dengan metode cerita ini dapat meningkatkan daya imajinasi anak. Seperti misalkan ketika kita bercerita tentang hewan, kita menirukan suara hewan, itu anak akan berimajinasi yang tinggi. Oh, berarti kalau hewan yang ketika suara gajah itu seperti ini. Nah, jadi lebih bercerita dan bermain itu akan lebih mengembangkan kreativitas anak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.